Hai, selamat bertemu kembali. Selamat datang di vlog aku di Alia Berry Bray Channel. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang alasan kenapa orang tidak mau tes HIV atau takut untuk memeriksakan dirinya ya untuk mengetahui status HIV-nya. Oke, yang pertama adalah pastinya dia takut kerahasiaannya itu tidak terjamin atau confidentialnya itu tidak terjamin. Nah, buat kamu yang pengen tes, aku menjawab yang satu ini dulu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen tes HIV, harus ditemani dengan teman-teman LSM atau datang langsung ke layanan kesehatan. Nah, itu dijamin confidential atau kerahasiaannya itu bakalan di-keep. Jadi nggak akan ada yang tahu, hasilnya tidak akan bocor keluar sana. Seperti itu ya. Jadi teman-teman LSM, teman-teman aktivis atau relawan yang sudah terbiasa membawa masyarakat untuk melakukan HIV, hal itu udah biasa gitu loh. Hal itu udah biasa kita kerjakan. Misalnya kayak aku salah satunya yang sudah berkecimpung dari tahun 2013 sampai 2019 sampai juga detik ini, aku juga masih aktif tapi tidak full time seperti yang dulu lagi. Biasanya sih aku lempar dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kita udah biasa dengan hal-hal seperti itu, membawa teman-teman atau membawa masyarakat untuk tes HIV, terus tahu hasil-hasilnya ya. Bahkan juga kita support, kita dampingin. Terus apa yang harus diragukan lagi dengan confidentialnya. Oke, ini yang kedua alasannya adalah ada yang bilang alasannya takut dengan jarum ya, jarum suntik, jarum lah ya, jarum untuk mengambil sampel darah itu. Nah, ada dua cara untuk mengambil darah kamu ya di saat di layanan kesehatan. Yang pertama bisa di ujung jari dan juga bisa di vena di lengan ini. Dan itu tidak sakit, eh, tidak sakit lah. Jadi kalau semut ya, digigit semut yang merah kecil-kecil, mungkin lebih sakit itu guys. Ya, aku jamin nggak akan sakit. Jadi coba aja, jangan takut dengan eh, tusukan-tusukan dari ibu-ibu nakes. Oke. Nah, yang ketiga, merasa biasanya klien atau pasien atau teman-teman merasa sehat. Jadi nggak penting tuh yang namanya melakukan tes HIV. Aku sehat kok, belum ada gejala, fine-fine aja. Padahal dia udah melakukan hubungan seks yang beresiko, terus menggunakan jarum-jarum mau tato, jarum suntik yang berganti-gantian misalnya, ya. Itu sebenarnya sudah beresiko. Nah, jadi ketika mereka merasa I'm fine ya, aku sehat aja, nanti takutnya ketika kamu sakit ya sudah parah, susah ya Beb untuk melakukan terapi. Jadi kebanyakan kasus di lapangan yang sudah teman-teman aku tangani dan aku pribadi juga udah pernah menangani, ketika udah masuk di fase AIDS atau sudah muncul infeksi oportunistik ya, terus tepar di rumah sakit, harus butuh yang namanya ARV, sementara dia sudah IO-nya berbagai macam, misalnya kita buat TBC misalnya, sudah muncul TB-nya. Jadi yang harus diminum dulu obatnya ya TBC-nya dulu kan. Jadi tidak bisa berbarengan TB, obat TBC dengan obat ARV itu sekaligus dimasukin di saat dia lagi rawat inap. Nanti bisa mati yang ada karena dosisnya tinggi banget. Jadi TBC-nya dulu baru masuk nanti ARV-nya.
Belum lagi nanti IO atau penyakit lainnya yang muncul. Ya, jadi itu yang kita takutkan. Jangan menunggu kamu itu sakit, jangan menunggu ada gejala baru cek. Cek aja sekarang. Intinya kalau sudah pernah melakukan kegiatan yang beresiko, mungkin di vlog aku sebelum bisa kamu searching itu berbagai macam cara penularan HIV atau virusnya itu udah ada di konten aku. Ya, sebisa mungkin sedini mungkin kamu lakukan pemeriksaan HIV secepat mungkin. Nah, yang keempat, kalau sudah nanti positif, Kak, kayaknya aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Serasa kayak disambar petir. Aku kayak mana hidupku ke depannya ya? Bagaimana masa depanku? Bagaimana nanti tahu keluarga aku, teman-teman aku? Bagaimana dengan karir aku dan juga image aku dan bla 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 bla. Emang kalau orang yang HIV nggak bisa punya mimpi? Emang orang yang positif HIV nggak bisa menikah? Emang orang yang HIV nggak bisa punya cita-cita yang tinggi, nggak bisa berkarir, nggak bisa produktif, nggak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan orang-orang sehat pada umumnya? Kalau kamu sudah minum obat, ya, kalau udah terapi, udah minum ARV, sama aja dengan orang-orang yang sehat gitu. Kamu bisa menikah, kamu bisa berprestasi, kamu bisa kuliah, kamu bisa bekerja, ya, kamu bisa olahraga. Sama aja. Apa bedanya dengan orang yang penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, itu juga minum obat seumur hidup. Kalau misalnya sudah stadium parah, banyak lagi penyakit yang lain, kan masih bisa melakukan hal-hal yang positif. Jadi jangan buat di mindset kita itu kalau HIV itu adalah penyakit yang sangat menyeramkan atau penyakit urutan pertama yang paling berbahaya di jagat raya ini, atau penyakit yang paling oh, monster banget. Jangan dong, jangan konsepnya seperti itu ya. Semua penyakit itu sama aja. Ketika sudah masuk ke stadium parah atau sudah di fase-fase yang parah juga mematikan, say. Ya kan? Semua juga bisa mematikan gitu. Tapi ketika kamu maintain atau mempertahankan tubuh kamu, ya kualitas hidup kamu dengan minum obat ARV, you can do everything, ya kan? You can achieve your ambition, your dream, you can marry, you can be happy, apalagi. Jadi nggak ada nggak ada excuse atau nggak ada pengecualian atau nggak ada worry ketika seseorang sudah terinfeksi HIV tadi. Oke? Jadi intinya ketika kamu sudah melakukan sekali aja kegiatan atau perilaku yang beresiko, yuk buruan sedini mungkin untuk melakukan HIV testing tadi, ya, supaya sehat gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau mendapatkan virus itu, ya udah lakukan pencegahan dong. Kan ada A B C D. Yang A-nya tuh abstinent, jangan melakukan hubungan seks sebelum pada waktunya. Jadi buat anak-anak sekolah yang SD, SMP, SMA, kuliah, no sex in the first time. Ya, jangan melakukan hubungan seks sebelum kamu married, sebelum nikah. Ya, kalau udah nikah, hajarlah 10 kali sehari, terserah lah. Udah resmi, udah legal. Yang kedua, be faithful kan. Kamu harus setia gitu loh. Setia hanya pada satu pasangan. Ya udah, istri atau suami kamu aja yang kamu hajar. Jangan malah udah nikah kok, Kak, masih berisiko nggak sih? Ya berisiko kalau misalnya kamu gonta-ganti, ya, kamu nikah atau kamu punya pacar terus kamu pergi jajan juga berisiko. Itu. Oke? Itu aja. Jadi harapan aku jangan lagi ada
angka-angka kematian, angka-angka kesakitan. Soalnya dari tahun ke tahun ya semakin ya banyak-banyak aja kasus-kasus di lapangan yang kita temui. Harapannya teman-teman bisa memprotek diri sendiri dan juga memprotek pasangannya. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Aku mau olahraga dulu ya. Tadi aku udah lumayan berkeringat dari kos-kosan ke stadion. Jadi apa namanya ya? Membahas masalah penyakit melulu bosan, ya kan? Jadi kita mendingan ini deh, jaga tubuh ya. Kita dengan olahraga kita bisa ngebuat pikiran kita tenang, normal, happy, mood kita baik, badan kita ya sehat. Seperti itu. Oke, semangat terus buat kamu. Jangan lupa olahraga dan tungguin vlog berikutnya. Bye bye.